Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada di satu tempat, yaitu tepatnya di daerah Banten Selatan, yang mana saya sekarang ini ingin menelusuri sebuah tempat, yaitu di mana diceritakan di kampung ini ada sebuah makom keramat yang bernama Ki Buyut Jakarta. Bercerita tentang wilayah Banten ya teman-teman. Memang sangat banyak sekali kisah-kisah religi dan belum lagi dengan kisah-kisah para waliullah yang menyebarkan agama Islamnya pada zaman itu, dan juga kesaktian-kesaktian para leluhurnya pada zaman itu. Nah, di sini ada tempat makam keramat, yaitu sebuah toko besar penyebar agama, sekaligus pada saat itu sangat termasyur, yaitu utusan dari Sultan Banten yang bernama Ki Buyut Jakarta, teman-teman. Nah, saya akan coba menyelusuri dan mencari tahu di mana dan seperti apa tempat makam keramat itu ya teman-teman. Nah, ini lokasi di mana saya akan menuju ke tempat itu teman-teman. Gunungnya, lokasi jalannya, dan hutan-hutannya cukup hijau ya teman-teman. Untuk transportasi cukup lumayan bisa dijangkau ya teman-teman. Bisa istilahnya kita datangi dengan mudah tempat untuk dimana kita menuju ke lokasi tersebut. Tempat lokasi makam keramat Ki Buyut Jakarta yang ada di pesisir selatan Banten ini teman-teman, masih banyak yang belum tahu ya, karena berada di daerah pelosok sekali, daerah pegunungan, dan masih cukup tersembunyi keberadaannya. Namun, menurut cerita, pada hari-hari tertentu, tempat ini banyak sekali teman-teman dikunjungi oleh orang-orang yang berziarah, baik itu dari masyarakat lokal atau pendatang dari luar daerah, bahkan dari luar provinsi pun ada yang datang. Selain itu, tempat ini banyak sekali menyimpan cerita-cerita mistisnya teman-teman. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk sampai ke tempat tujuannya, jangan lupa ya teman-teman untuk mensubscribe and like channel ini agar teman-teman dapat terus mengikuti kupasan-kupasan kisah asli para leluhur Banten yang akan saya selusuri dengan sebenar-benarnya, di mana kebenaran-kebenaran itu yang sebetul-betulnya. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa ya subscribe and like channel ini ya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada dekat di lokasi wilayah tempat yang mana diceritakan bahwa ada sebuah makam keramat yang bernama makam Kiai Buyut Jakarta. Kebetulan ini saya menemukan salah satu warga yang berada di lokasi sini. Saya ingin sedikit
bertanya-tanya. Boleh ya Kang ya, saya bertanya-tanya ya. Benar ini Kang ya, tempat yang disebut oleh masyarakat di sekitar sini bahwa ini adalah tempat sejarah makam Kiai Buyut Jakarta Kang? Iya betul, Keramat Cidolog ya. Keramat Cidolog ya. Dengan Bapak siapa ini Kang? Kalau boleh tahu saya. Apa? Dengan Bapak siapa namanya? AB. Iya. Ya, Amran. Oh, Bapak Amran ya. Ya, Iya. Itu betul ya Kang ya. Ya, Jadi dipercaya itu tempat yang dipakai untuk apa? Berziarah orang-orang ya katanya ya Kang ya. Orang-orang di mana-mana di kota di mana bagai datang tadi. Ya itu di sana itu sudah kelihatan ya teman-teman, besarnya pohon kiara yang besar yang sama persis dengan yang mana yang berada di wilayah Jakarta Timur, yaitu tempat makamnya Kiai Buyut Jakarta yang berlokasi di Jatinegara Kaum. Untuk lebih jelasnya lagi saya akan menuju ke lokasi tempat tersebut ya teman-teman ya. Iya, ya. Nah, sekarang ini saya sudah berada cukup dekat ya teman-teman dengan lokasi makam yang diceritakan oleh masyarakat setempat bahwa dia ada sebuah kiara besar di sisi makamnya Kiai Buyut Jakarta ini teman-teman. Nah, saya sedikit mau bercerita bahwa makam Kiai Buyut Jakarta ini banyak ada di beberapa tempat ya teman-teman. Contohnya yaitu di wilayah Serang, Banten, ada juga yang di wilayah Bekasi, ada juga yang di wilayah Jakarta Timur yaitu di daerah Jatinegara Kaum ya teman-teman. Yang dimana di situ ada sebuah masjid As-Salafiyah dengan pohon besar, yaitu pohon kiara besar yang sama persis dengan di tempat ini teman-teman. Bisa dilihat teman. Itu adalah pohon kiara besar yang menaungi makom keramatnya tempat Kiai Buyut Jakarta teman-teman. Nah, ini saya ada kurang lebih sekitar 100 meter ya dari lokasi tempat di mana makom keramat itu berada teman-teman. Nah, ini dikelilingi oleh dikelilingi oleh sawah-sawah masyarakat dan kebun-kebun masyarakat ya teman-teman. Pemandangannya cukup asri teman-teman, sangat sejuk dan sangat benar-benar indah untuk dipandang ya teman-teman, di daerah lokasi dekat
tempat makam keramatnya Ki Bui Cekarta ini teman-teman. Nah, ini cerita dari orang-orang di sini ini pada hari-hari tertentu, kadang pada bulan-bulan tertentu, tempat makam keramat ini cukup banyak ya didatangi oleh peziarah ya yang mau meminta karomah atau berkah dari makamnya Ki Bui Jakarta ini teman-teman. Nah, bisa dilihat. Aduh, hampir saya jatuh teman-teman. Nah, bisa dilihat ya lokasi tempat di mana keberadaannya makam keramat Ki Bui Jakarta ini teman-teman. Nah, tapi setiap makam keramat Ki Bui Jakarta ini ada kesamaan dengan yang di daerah Jakarta Timur teman-teman. Di sini pun ditumbuhi pohon kiara besar teman-teman, yang menurut cerita orang-orang di sini pun dahan-dahan dari kayu dari pohon besar ini tidak ada yang patah dan menimpa pesawahan atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya teman-teman. Jadi dia apabila dahan itu layu, dia akan runtuh dengan perlahan-lahan begitu teman. Jadi tidak ada menimpa pohon atau batang-batang padi atau apapun, tidak. Inilah keanehannya teman-teman. Dan di sini pun menurut cerita orang-orang katanya keberadaannya makam keramat ini yaitu karena pada saat itu diketahui bahwa ada petani yang sedang membajak sawah ya teman-teman. Nah, dia membajak sawah. Apabila si kerbau itu datang ke lokasi yang teman-teman lihat ini ya, di mana tempat adanya makam keramat ini, si kerbau ini dia langsung duduk seperti sujud teman-teman. Nah, diajak bergerak pun oleh si petani, si kerbau ini tidak mau berjalan teman-teman. Tapi kalau ditarik kembali ke arah yang berlawanan, kerbau ini mau berjalan kembali. Begitupun seterusnya. Dibawa lagi muter membajak ke arah yang berlawanan, arah lain, pas sampai ke tempat lokasi yang teman-teman lihat itu ya, sebuah pohon besar. Si kerbau itu pun kembali dia bersujud di tempat itu teman-teman. Nah, itulah menurut cerita mistis yang ada, yang diceritakan oleh masyarakat setempat ya teman. Nah, ini saya akan coba berjalan untuk lebih mendekat ya teman-teman ya. Untuk kita lebih bisa mengetahui lagi seperti apa tempat yang diceritakan bahwa di sini adalah ada sebuah makam prasejarah yang cukup dikeramatkan oleh masyarakat sekitar sini teman-teman. Nah, ini saya karena masuknya tidak melalui daerah perkampungan ya teman-teman, untuk mengambil foto yang lebih jauh, sehingga saya memotong jalan melewati pematang sawah ini teman-teman ya. Nah, ini tempat ini dikelilingi oleh sawah-sawah masyarakat warga setempat ya teman-teman ya. Nah, jalannya cukup hanya jalan setapak karena pinggiran sawah ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ini. Saya sekarang coba untuk mendekat nih teman-teman ya. Untuk mendekat, terus masuk ke lokasi di mana makam keramat itu berada nih teman-teman. Nah, di sini auranya pun sudah cukup terasa ya teman-teman ya. Aura positif ini ya teman-teman. Nah, ini saya masuk dari bagian samping ini teman-teman ya. Dari bagian samping di mana makam keramat ini berada. Nah, ini terus ya, saya akan berjalan terus. Terus ikuti ya teman-teman ya. Nah, ini tempatnya ini memang cukup sunyi juga ya teman-teman. Menurut cerita masyarakat, apabila bukan hari-hari atau bulan-bulan tertentu masih cukup jarang sih. Nah, ini saya sudah mulai sedikit mendekat ya teman-teman ya, di bawah pohon besar ini teman-teman. Nah, tapi di sini ya berhubung namanya daerah pegunungan dan belum banyak diketahui orang dan belum banyak dijamah oleh masyarakat, sehingga tempatnya ini cukup alami teman-teman. Belum ada pemagaran tembok atau beton untuk membuat ini makam seperti bagaimana makam-makam keramat di tempat lain ya. Nah, ini hanya dipagari oleh belahan bambu dan potongan-potongan kayu teman. Ini pintu masuk ke daerah lokasi makamnya ya teman-teman ya.
Nah, ini saya akan coba masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini dari sini aja saya sudah bisa mencium. Begitu masuk, saya disambut teman-teman dengan aroma wangian yang cukup khas ini teman-teman ya. Aroma wanginya ini sangat benar-benar menyengat ini teman-teman. Betul-betul ini tempat mengandung mistis ya. Ya, nah, ini bisa dilihat akar-akar pohonnya yang begitu besar ya teman-teman ya. Nah ini, nah, di tengah itu menurut cerita masyarakat adalah tempat di mana makom Ki Buyut Jakarta teman-teman. Jadi dia diapit dua batang pohon besar, pohon kiara ini teman-teman ya. Cukup besar ini teman-teman. Bila diukur mungkin eh, tidak akan bisa dikelilingi oleh 4 orang mungkin ini teman-teman. Bagian bawahnya aja ini ya teman-teman ya. Nah ini lokasinya ini teman-teman. Coba akan saya sedikit sorot ya. Makin saya mendekat aroma mistis, aroma wangiannya makin sangat jelas teman-teman, tercium oleh hidung saya ini ya. Cukup wangi, harum, harum khas para waliullah ya ini teman-teman ya. Nah ini sekitar pohon ini yang dipagar oleh potongan-potongan belahan bambu ya teman-teman ya. Ini sekitarnya ini ini keliling tempat di mana makom keramat Ki Buyut Jakarta atau Ki Jayawikarta, atau juga dikenal juga dengan nama Ki Buyut Jakarta teman-teman, utusan dari Sultan Banten yang pada masa itu pernah menguasai Sunda Kelapa pada tahun 1602 sampai 1619 ya teman-teman ya. Nah, sejarah ini sama dengan apa yang diceritakan oleh makam keramat yang berada di daerah Jatinegara Kaum, Jakarta Timur tepatnya teman-teman. Nah, ini pun sama teman-teman. Menurut riwayat di sini, sejarah beliau pun seperti itu teman-teman. Nah, ini ada kesamaannya teman-teman, yaitu makam keramat ini ditumbuhi sebuah pohon kiara teman-teman. Di Jatinegara Kaum pun sama, yaitu makom keramat. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah berziarah ke Jatinegara Kaum, ke tempat Ki Buyut Jakarta, sama persis seperti ini teman-teman ya. Nah, ini coba saya akan keluar lagi ya teman-teman. Mungkin sudah cukup saya melihat tempat ini ya teman-teman. Saya akan coba untuk mencari di mana tempat juru kuncinya, juru kuncen atau yang merawat tempat ini ya teman-teman. Menurut informasi dari warga, yaitu yang bernama Abah Sarpin teman-teman ya. Saya nanti akan coba menggali lagi cerita asal muasalnya tempat makam keramat ini teman-teman. Nah, bisa dilihat itu teman ya, pohonnya saya sekarang ambil dari bagian depan ya teman ya. Tempat makam keramat ini teman-teman, aroma mistisnya sungguh cukup sangat tajam teman-teman ya. Sampai saya keluar dari halaman makam pun wewangian itu masih terus tercium. Untuk penelusuran dan pembuktian beradanya makam keramat Ki Buyut Jakarta yang berada di daerah Banten Selatan ini, saya hanya sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin pada episode yang berikutnya saya akan coba berusaha untuk bisa menemui pengurus atau juru kunci yang merawat tempat makom keramat Ki Buyut Jakarta ini teman-teman, agar kita bisa dapat lebih jauh lagi menggali sejarah yang ada di tempat ini, baik itu maupun hal-hal mistisnya atau hal-hal gaib yang mungkin pernah terjadi. Kita akan coba untuk mengorek keterangan dari beliau, yaitu juru kunci dari tempat makam keramat ini teman-teman. Mungkin lain waktu saya akan kembali lagi untuk penayangan yang berikutnya ya teman-teman. Ini sekarang saya berada di sisi perkampungan di mana tempat makam keramat itu berada, dan di mana tempat kediamannya, yaitu juru kunci atau kuncen yang mengurus tempat makom tersebut teman-teman. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.